Saat mempersiapkan bimbingan teknis untuk uji kompetensi, instruktur mengangkat materi mengenai perlindungan anak terhadap pelecehan seksual. Karena materi ini cukup penting bagi semua pelaku pariwisata, maka ditampilkan pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia episode ke-27. Bagi pelaku pariwisata adalah penting memiliki pengetahuan mengenai perlindungan anak terhadap pelecehan seksual. Yang disampaikan adalah materi berbasis ACCSTP, Asian Common Competence Standards for Tourism Professional, yang berlaku umum di ASEAN dan ditampilkan dalam bentuk Q&A, Questions and Answers. Mengetengahkan unit kompetensi D2 TCCCL1 14, Perform Child Protection Duties Relevant to the Tourism Industry. Materi unit kompetensi pokok, Core Competence Units, adalah unit yang wajib dikuasai oleh para asesi sebelum melakukan uji kompetensi. Dari pengamatan kami para asesor, selama ini dalam melakukan uji kompetensi, banyak di antara para asesi yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan para pekerja profesional di perusahaan agen perjalanan wisata dan biro perjalanan wisata. Ternyata masih banyak yang tidak menguasai atau setidak-tidaknya mengetahui sedikit tentang isi dan makna dari unit kompetensi pokok dimaksud. Mari kita mulai pembahasannya. Unit ini berkaitan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami masalah eksploitasi seksual anak oleh wisatawan dan menerapkan tindakan perlindungan sederhana yang dapat dilakukan dan sesuai untuk staf yang bekerja di industri perhotelan dan perjalanan wisata. 3 hal utama yang perlu diperhatikan pada unit ini. Pertama, identifikasi isu eksploitasi seksual anak oleh wisatawan. 2, menjelaskan tindakan nasional, regional, dan internasional untuk mencegah eksploitasi seksual anak oleh wisatawan. 3, menjelaskan tindakan yang dapat dilakukan di tempat kerja untuk melindungi anak dari eksploitasi seksual oleh wisatawan. Pertanyaan pertama, silakan jelaskan apa itu CST dan mengapa dibutuhkan industri hotel dan pariwisata untuk membantu dalam penghapusannya. CST adalah Child Sex Tourism, wisata seks terhadap anak, mengacu pada pelecehan seksual terhadap anak oleh pelaku yang biasanya tinggal di luar wilayah di mana pelecehan itu terjadi. Pelakunya bisa turis, ekspatriat, pekerja asing, pelancong, bisnis, atau siapa saja yang berada di daerah tersebut untuk jangka waktu pendek. Industri hotel dan perjalanan wisata berada di garis depan di mana CSEC terjadi pada tingkat fisik, dan dengan mengambil sikap bisnis yang kuat terhadap CSEC, industri hotel dan perjalanan wisata dapat memiliki dampak besar dalam membantu menghilangkan CSEC dari tujuan wisata. CSEC adalah Commercial Sexual Exploitation of Children, eksploitasi seksual secara komersial terhadap anak. Jika pelaku tidak memiliki tempat untuk melakukan pelanggaran atau tempat untuk mendapatkan anak-anak yang rentan, ini akan secara dramatis menurunkan tingkat CSEC saat ini. Seperti apa tipikal pelaku seks terhadap anak? Jawabnya, tidak ada ciri-ciri pelaku.
Apa saja 3 jenis utama pelanggar seks terhadap anak? Jawabnya, situasional, preferensial, dan pedofilia. Apa definisi UNICEF terhadap anak? Jawabnya, siapapun yang berusia di bawah 18 tahun. Mengapa turis meninggalkan negara maju untuk melakukan pelecehan seksual pada anak dan selanjutnya dilakukan di negara berkembang? Menjadi semakin sulit bagi pelaku kekerasan dan pedofilia untuk menargetkan anak-anak di negara-negara kaya karena pengawasan yang lebih ketat, pemeriksaan polisi, undang-undang dan kebijakan, serta prosedur yang kuat yang dibuat untuk menghilangkan situasi di mana pelecehan anak dapat terjadi. Para pelaku ini tampaknya mengetahui bahwa di negara berkembang akses terhadap perlindungan anak sangat rentan. Pertanyaan 4. Mengapa pelaku seksual terhadap anak sering berhubungan dengan industri perhotelan dan industri perjalanan wisata? Para pelanggar tidak takut akan ancaman diidentifikasi atau ditangkap dan dituntut karena ada sejarah bisnis ini yang memungkinkan child sex tourism berlanjut. Siapa saja korban child sex tourism? Jawab, korban child sex tourism seringkali berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung. Namun, ini bukan satu-satunya karakteristik mereka. Banyak yang berasal dari etnis minoritas, komunitas pengungsi, dan kelompok sosial terpinggirkan lainnya. Korban adalah anak perempuan dan anak laki-laki, beberapa di antaranya mungkin juga menjadi korban kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga. Anak-anak yang bekerja, terutama mereka yang terlibat dalam industri pariwisata dan yang bergantung pada pendapatan musiman, terkadang ditampilkan di tujuan wisata yang dicirikan oleh perbedaan kekayaan yang besar antara turis yang datang dan penduduk lokal. Sudah cukup bagi seseorang anak untuk dieksploitasi di child sex tourism. Apa dampaknya bagi anak-anak korban child sex tourism? Dampak negatif pada anak-anak korban child sex tourism sangat besar, seumur hidup dan dramatis. Kekerasan fisik yang terlibat dalam eksploitasi seksual anak mengakibatkan cedera, rasa sakit, dan ketakutan. Sedangkan tekanan psikologis akut akibat eksploitasi seksual mengakibatkan rasa bersalah, harga diri rendah, depresi, dan dalam beberapa kasus bunuh diri. Anak-anak juga lebih rentan terhadap penyakit menular karena seksual, termasuk HIV/AIDS. Banyak korban yang dinodai pengalaman pelecehan, mereka tidak diterima lagi di komunitasnya, dan ini pasti mengarah pada kehancuran keluarga dan masyarakat lebih lanjut. Secara sosial, bagi anak-anak ini dapat memiliki dampak buruk yang berkelanjutan, seperti kesulitan dalam memperoleh pendidikan, dukungan dan pengertian masyarakat, catatan kriminal, ketidakmampuan untuk mengembangkan persahabatan normal, ketidakmampuan untuk berinteraksi secara sosial, ketidakmampuan untuk mendapatkan pekerjaan, dan karenanya kemandirian dan stabilitas finansial sangat terganggu. Secara fisik, masalah kesehatan yang dialami banyak anak korban juga berdampak tidak hanya pada diri mereka sendiri, tetapi juga masyarakat mereka. Masyarakat dengan sarana terbatas dan pengalaman harus merawat anak-anak dari orang dewasa yang sakit,
sebagai anak-anak yang dilecehkan, dan banyak dari komunitas yang sama ini telah tampil dalam ledakan angka HIV/AIDS. Juga di banyak komunitas, diskusi tentang seks, prostitusi, dan khususnya seks terhadap anak adalah hal yang tabu. Oleh karena itu, korban anak sering dipaksa untuk menderita dalam diam, bukan karena kesalahan mereka sendiri. Kewajiban hukum apa yang harus dipatuhi oleh industri perhotelan dan perjalanan wisata agar tetap aman untuk anak? Industri perhotelan dan perjalanan wisata harus mematuhi semua hukum lokal, nasional, regional, dan internasional yang spesifik mengenai keselamatan anak. Jika bisnis perhotelan dan industri perjalanan beroperasi di negara yang telah menandatangani United Nations Conventions on the Rights of the Child atau UNCRC atau Konvensi PBB tentang hak anak, mereka harus mengikuti semua undang-undang khusus untuk Commercial Sexual Exploitations of Children atau CSEC, eksploitasi seksual secara komersial terhadap anak. Industri perhotelan dan perjalanan wisata mungkin juga beroperasi di negara-negara yang sekarang memiliki undang-undang ekstrateritorial dan harus mengambil tindakan pencegahan ekstra untuk melindungi diri dari tuntutan dengan mengizinkan CSEC terjadi di tempat dan di lahan bisnis mereka. Apa yang kita ketahui tentang pelaku seks anak? 95% pelanggar atau pelaku seks terhadap anak adalah laki-laki, dan mereka dapat menikah dan memiliki anak sendiri. Hingga sepertiga pelanggaran dilakukan oleh remaja. Sebagian besar pelanggaran seksual dilakukan oleh laki-laki berusia antara 25 sampai 40 tahun. Bagaimana modus operandi beberapa pelaku? Sementara dalam beberapa kasus telah dicatat bahwa pelanggar yang telah ditangkap biasanya tinggal di resort yang khusus didirikan untuk eksploitasi anak dan telah berjejaring dengan pelanggar lainnya melalui internet untuk mengakses anak-anak di hotel dan destinasi perjalanan tertentu. Sebagian besar pelanggan menggunakan jejaring perjalanan normal dan pemesanan hotel untuk bersosialisasi secara mandiri. Kita sekarang tahu bahwa dengan pertumbuhan anggaran perjalanan udara, pemesanan perjalanan via daring, pelanggar dapat dengan mudah mengatur akses perjalanan mereka sendiri ke tempat tujuan yang perlindungan terhadap anak masih lemah. Bagaimana industri hotel dan perjalanan dapat mengambil langkah-langkah penting untuk mematuhi UNCRC. Industri perhotelan dan perjalanan wisata dapat mengambil langkah-langkah penting untuk mematuhi UNCRC melalui operasional, kebijakan dan prosedural, pelatihan, pemantauan dan fungsi pelaporan, dan dengan bekerja bersama lembaga perlindungan anak lokal seperti LPKA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak, Asosiasi Pariwisata Lokal, Regional, dan Internasional, dan LSM yang diakui untuk memasukkan artikel di atas dalam menjalankan bisnis mereka. Berikan contoh mengapa industri perhotelan dan perjalanan wisata harus bertindak untuk mengakhiri child sex tourism. Apa yang harus diakui bahwa meskipun ada banyak undang-undang dan kebijakan organisasi, jika penegakan hukum lokal lemah, kekurangan sumber daya, korup, atau hanya tidak mau bertindak, maka tidak ada kesepakatan dan undang-undang internasional yang akan mengakhiri
commercial sexual exploitation of children. Industri perhotelan dan perjalanan wisata berada di garis paling depan, di mana child sex tourism terjadi pada tingkat fisik dan dengan mengambil sikap bisnis yang kuat terhadap child sex tourism, industri perhotelan dan perjalanan wisata dapat memiliki dampak yang besar dalam membantu menghilangkan child sex tourism dari tujuan wisata. Apa yang dapat dilakukan oleh industri perhotelan dan perjalanan wisata untuk membantu meningkatkan kesadaran? Sebagai bisnis perhotelan dan perjalanan wisata, mereka dapat membantu mendistribusikan materi informasi pelanggaran seksual terhadap anak kepada staf, wisatawan, dan pemangku kepentingan, yang kemudian membantu pendidikan staf dan pelanggan dan diharapkan dapat mencegah potensi pelanggaran. Perhotelan dan perjalanan wisata, mereka juga dapat menjalin hubungan dengan bisnis lain di wilayah sekitarnya, karena mereka mungkin sudah memiliki pedoman untuk perlindungan terhadap anak. Mereka juga dapat menghadiri tidak hanya pertemuan lokal, tetapi juga regional dan internasional, bahwa pariwisata seks anak bukan merupakan agenda, tetapi sebuah masalah. Mintalah untuk ditambahkan dan didiskusikan. Mencari nasihat ahli tentang pembentukan kebijakan, prosedur, dan program pelatihan. Lakukan ini melalui pelatihan ahli, pembicara tamu, dan peneliti. Mintalah akses ke lembaga perlindungan anak lokal seperti Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) dan tanyakan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu Anda. Bicaralah dengan penyedia hotel dan pariwisata lainnya seperti maskapai penerbangan, perusahaan bus, agen perjalanan, dan penyedia tur untuk melihat apa yang mereka lakukan untuk membentuk bisnis pariwisata yang aman untuk anak. Berikan daftar langkah-langkah praktis yang dapat segera diambil oleh tempat kerja kita untuk mengurangi insiden dan peluang pelanggaran terjadi. Langkah pertama adalah meneliti dan menyusun daftar terperinci dari semua interaksi staf dan pelanggan dengan anak-anak dan di mana serta bagaimana hal ini terjadi. Dari daftar ini mengidentifikasi area di mana ada potensi pelanggaran terjadi. Kedua, memulai pelatihan untuk semua staf. Sementara pada saat yang sama, melihat kebijakan dan prosedur operasional bisnis dan membuat perubahan sehingga bisnis aman untuk anak. Ketiga, memiliki program pelatihan staf tentang keselamatan anak yang mendidik dan melatih tentang kebijakan dan prosedur perusahaan serta tanggung jawab mereka di tempat kerja akan membantu secara dramatis dalam penurunan commercial sexual exploitation of children dan mengirimkan sinyal bahwa orang-orang seperti ini tidak diterima. Keempat, banyak pendekatan kepada staf industri perhotelan dan perjalanan wisata tidak dilaporkan karena staf tidak yakin apa yang harus dilakukan karena kurangnya pelatihan dan pengetahuan atau kebijakan bisnis yang jelas mengenai commercial sexual exploitation of children. Jadi, latih staf tentang apa yang harus dilakukan. Kelima, staf reception atau penerima tamu atau kontak pertama harus dilatih dan tahu bagaimana harus bereaksi ketika didekati oleh seseorang yang mereka curigai ingin mendapatkan seks terhadap anak atau yang mendatangi wilayah bisnis mereka untuk tujuan ini. Adalah penting bahwa staf dan manajemen didorong untuk melaporkan perencanaan pelecehan terhadap anak kepada pihak yang berwenang. Keenam, bisnis perhotelan dan industri perjalanan juga harus menyatakan apa kebijakan mereka
mengenai commercial sexual exploitations of children di situs website mereka. Juga dalam materi iklan di samping kebijakan mereka yang lain. Termasuk juga kegiatan pemasaran dan promosi, mempertimbangkan bagaimana dan kapan gambar anak-anak digunakan dan apakah gambar tersebut sesuai. Ketujuh, industri perhotelan dan perjalanan wisata juga dapat memblokir akses ke situs porno internet melalui Wi-Fi dan sistem internal internet mereka, baik untuk penggunaan staf dan pelanggan. Akhir pembahasan materi episode ini, saya Yongki Adiasa sebagai instruktur pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Salam pariwisata Indonesia maju.